Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran hari ini. Kita akan bahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan sendiri, kita yang akan bahas adalah perkembangbiakan secara generatif maupun secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang melalui proses perkawinan, di mana terjadi pertemuan antara benang sari dan putik sehingga terjadi proses yang disebut dengan pembuahan. Nah, bagian dari tumbuhan yang berperan penting dalam proses perkembangbiakan secara generatif adalah bunga. Nah, bagian-bagian bunga ini ya, Ibu gambarkan di sini. Bagian-bagian bunga bisa kita lihat. Nah, bagian yang sangat berperan penting dalam proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah ini. Ya, bagian dari benang sari dan ada bagian dari putik, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, selanjutnya contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah pada umumnya adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai biji. Contohnya pada mangga, jambu ya, itu bisa berkembang biak dengan cara generatif. Selain itu, ada tanaman bunga sepatu juga ini di sini dia mempunyai benang sari dan putik di sini melakukan proses perkawinan. Ya, jadi ini juga berkembang biak dengan cara generatif. Selanjutnya tanaman-tanaman yang mempunyai biji ini ya, yang kita tanam dengan biji ini juga melakukan perkembangbiakannya dengan cara generatif. Nah, kesimpulan dari perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang melalui proses perkawinan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vegetatif alami dan yang kedua ada vegetatif buatan. Bahas mengenai vegetatif alami ya. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan yang tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi dia secara alami berkembang biak. Contohnya kita lihat di sini ada tanaman bawang ya, bawang merah di sini Ibu gambarkan. Contohnya ini berkembang biak dengan cara umbi lapis. Selain bawang merah, bawang putih juga berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian contoh lainnya tanaman yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Ini kita bisa contohkan tanamannya adalah tanaman jahe, kunyit, laos. Ini berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Selanjutnya ada tanaman yang berkembang biak dengan spora. Contohnya pada tanaman paku. Kemudian ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pada tanaman pisang dan bambu, ya. Kemudian ada tunas adventif, contohnya pada cocor bebek. Nah, itu tadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sekarang kita lihat vegetatif buatan pada tumbuhan. Contohnya apa? Kita lihat di sini proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok. Ya, jadi ini adanya campur tangan manusia dengan cara melukai bagian tumbuhan ya, kemudian kita lapisi dengan tanah dan seperti ini anak-anak bisa lihat gambarnya untuk perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Kemudian ada stek, yaitu memotong bagian tumbuhan ya, kemudian menanamnya kembali. Ini juga perkembangbiakan vegetatif buatan. Selanjutnya ada menyambung. Nyambung ini ya kita sambung dari dua tanaman yang berbeda, kemudian kita ikat seperti ini juga berkembang biak dengan cara vegetatif buatan. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.